Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal TKP nih ya, tes karakteristik pribadi ya, salah satu tes yang diujikan di SKD. Nah, kemarin kan udah TWK, kemarinnya lagi udah TIU, nah sekarang TKP nih, selang-seling ya. Biar nggak bosen bahasannya cuma satu bahasan doang. Ya, ini semoga bisa menemani teman-teman yang belajar via YouTube juga, semoga bermanfaat. Seperti biasa teman-teman tuliskan di komentar, jangan lupa ya tuliskan targetnya teman-teman. Bismillah 550 ya, 545, 540, pokoknya jangan sampai di bawah 500. Sekali lagi jangan kecilkan Tuhan dengan target kalian yang kecil ya, sambil didoain, sambil dibismillahin, sambil diselawatin ya, atau mungkin doanya teman-teman yang punya agama lain ya, dengan doanya sesuai agamanya masing-masing ya. Nah, TKP ini teman-teman untuk tahun ini ya, tahun 2021 saya bikin videonya tahun 2012. Belibet. Saya bikin videonya tahun 2021. Ini soalnya ada 45 ya. Untuk passing grade-nya sekarang 166. Nah, ini naik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya harus cukup diperhatikan dan dipersiapkan ya, untuk TKP. Oke, itu teman-teman. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke soal yang pertama. Anda baru saja pindah ke perumahan baru dan melihat anggota keluarga Pak Bandi, tetangga dekat Anda, kerap dikucilkan dari pergaulan di sekitar tempat tinggalnya, dikarenakan perbedaan agama. Anda merasa anggota keluarga Pak Bandi nggak dianggap oleh tetangga sekitar. Sikap Anda, A. Menerima Pak Bandi dan anggota keluarganya tinggal di lingkungan tersebut dan menyarankan untuk membatasi kegiatan keagamaannya. B. Menyadarkan tetangga sekitar bahwa menerima keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. C. Menerima Pak Bandi dan anggota keluarganya tersebut dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa kecewa kepada masyarakat karena telah mendiskriminasinya. D. Menyarankan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai suatu keniscayaan. E. Menyadarkan tetangga sekitar agar memberikan kesempatan kepada Pak Bandi dan keluarga untuk tinggal di perumahan tersebut. Nah, kita lihat nih, yang A ini kok kita minta untuk membatasi kegiatan keagamaannya, ini jelas kurang nilainya kalau yang A nih. B. Menyadarkan tetangga sekitar, tetapi kan kita, ini jelas ya, yang B ini menyadarkan, D menyadarkan, E menyadarkan. Cuman kalau yang C ini ada menyampaikan rasa kecewa, jelas enggak. Ini kita lihat bedanya B, D, dan E. Nah, ini B itu menyadarkan keberagaman merupakan perbuatan yang dapat mengancam keharmonisan hubungan sosial. Kalau ini sih gimana ya? Kalau yang B ini bukan pilihan yang tepat ya, karena hal tersebut apa ya? Keberagaman dianggap sebagai ancaman ya, bukan ancaman ya, bukan ancaman, ini bukan ancaman. D yang dapat mengancam keharmonisan. Nah, tapi kan konteksnya tidak memberikan pengertian tentang keberagaman gitu kan, kurang. Kalau yang E ini hanya memberi pengertian untuk tinggal. Nah, yang paling maksimal ini yang D teman-teman, menyadarkan tetangga sekitar mengenai keberagaman sebagai suatu keniscayaan. Jadi ada efek keberlanjutan ya dibandingkan dengan E ya. Kalau yang D ini apa ya? Kita memberikan kesadaran kepada warga sekitar akan toleransi dan keberagaman sebagai sesuatu yang keniscayaannya apa ya, yang pasti dan nggak bisa dihindari dalam kehidupan gitu. Jadi poin 5 ada di D guys. Poin 4-nya ada di E, poin 3 ada di C ya, tetap menerima ya, menerima. Terus yang 2 ini di A, yang 1 B. Karena ini menerima keberagaman perbuatan yang dapat mengancam ya. Masa menerima keberagaman dapat mengancam, kan jelas enggak ya. Jadi ini posisinya, urutannya teman-teman. Next. Pada saat weekend, tepatnya hari Sabtu, Ketua RT meminta bantuan kepada Anda karena mereka akan mengadakan pernikahan anaknya. Sementara Anda sudah berencana ingin pergi bersama teman-teman, sikap Anda yang dilakukan adalah A. Meminta maaf karena harus pergi bersama teman-teman. B. Menghindar dan pura-pura tidak tahu. C. Menyuruh pembantu Anda untuk memberi bantuan. D. Membantu semampunya kemudian pergi ke rumah teman-teman. E. Memberitahu Ketua RT bahwa akan datang lain waktu saja. Nah, ini mau mengadakan pernikahan kok datang lain waktu ya. Ini jelas. Ini permasalahannya, ini temanya sosial budaya teman-teman.
Ini permasalahannya ketua RT mau ngadain acara pernikahan anaknya, ya kita nggak bisa bantu banyak karena punya kepentingan, gitu kan. Nah, pilihan C, opsi yang bagus ini ya, menyuruh pembantu memberi bantuan, tapi kurang tepat karena nggak punya sikap proaktif, kita nggak jadi bagian dari solusi, kita malah nyuruh pembantu untuk memberi bantuan, jadinya kurang. Kalau E ini juga kurang tepat, ya. Kalau menolak secara halus, nggak menghadiri acara, ini datang lain waktu saja, ini juga kurang tepat. Kalau B ini menghindar pura-pura tidak tahu juga kurang tepat. Ini nyuruh pembantu tadi kurang. E juga kurang. Nah, kita jujur minta maaf kalau nggak bisa, ataukah membantu semampunya lalu pergi ke rumah teman-teman. Ya. Nah, jadi yang paling tinggi di soal ini adalah yang D, guys. Ya, karena kita punya kepedulian terhadap lingkungan dengan membantu semampunya. Kita tetap ngebantu Pak RT, kita juga tetap pergi bersama teman-teman. Ini kan kita langsung pergi dengan teman-teman. Ya, jadi ini D yang poinnya 5, guys. Nah, itu ya. Lanjut. Oke, Anda baru saja diangkat menjadi seorang ketua tim. Nah, ketua tim yang besar dan terdiri dari banyak orang. Bagi Anda, sebuah tim dapat berjalan baik jika A. memiliki visi dan misi yang sama sehingga seluruh langkah tim dapat menuju ke arah yang sama. B. semangat esprit de corps, karena tanpa semangat tersebut kelompok tidak akan bisa merasakan kesatuan. C. kedisiplinan pribadi, karena setiap individu kelompok memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sehingga perlu memiliki disiplin diri agar tugas terselesaikan dengan baik. D. originalitas, karena setiap manusia memiliki potensi yang berbeda dan kelompok bertugas untuk memperbesar penggunaan potensi dari tiap individu tersebut. E. individualisme, karena kita harus menyadari bahwa tiap individu memiliki ruangan privasi yang berbeda dan kelompok bukan alasan untuk mengganggu privasi individu tersebut. Ya, ini buat teman-teman yang belum paham esprit de corps ini ya. Ini loyalitas kepada kebanggaan akan dan semangat akan kebanggaan dan semangat akan kesatuan yang diperlihatkan oleh anggota-anggotanya. Nah, esprit de corps ini menyangkut pengabdian kepada kesatuan, rasa tanggung jawab perseorangan, dan menjaga nama baik kesatuannya. Nah, ini temanya kita ini kepemimpinan. Kita sebagai ketua tim, jejaring kerja, dan kerjasama dalam kelompok. Kalau pilihan E, D, C ini masih menggambarkan kerja individu, belum menggambarkan kerjasama yang baik dalam kelompok. Kan ini soalnya sebagai tim ya. Pilihan B tentang esprit de corps baik, tapi menggambarkan kesatuan dan loyalitas kelembagaan sesama alma mater, tapi belum menunjukkan dalam masalah kinerja. Nah, yang paling bagus adalah yang A, teman-teman, karena kesamaan visi dan misi nggak hanya akan melahirkan kesatuan, tapi juga kerjasama yang baik dalam bekerja dalam kelompok. Jadi, poin 5-nya ada di A, poin 4-nya yang B, C ini poinnya 3, D poinnya 2, E poinnya 1. Gitu, teman-teman. Soal berikutnya nih. Anda ditunjuk menjadi ketua tim untuk mengikuti lomba menyambut HUT Kemerdekaan RI antar RT. Di tim Anda, kebanyakan ibu-ibu sibuk kerja bakti membereskan area lingkungan, sedangkan di dalam penilaian tidak hanya kebersihan lingkungan saja, akan tetapi ada lomba membuat tumpeng. Sedangkan ibu-ibu sudah kelelahan membersihkan lingkungan, sehingga tidak ada yang membuat tumpengnya. Nah, ini apa yang akan kita lakukan? A. Memesan tumpeng dari catering. B. Menyuruh sebagian ibu-ibu bekerja sama membuat tumpeng. C. Membagi tim kecil di mana memilih ibu-ibu yang mau saja. D. Memohon sebagian ibu-ibu untuk membuat tumpeng walaupun mayoritas sudah pada kelelahan. E. Membuat tumpeng sendiri. Nah, ini kita sebagai ketua tim ya. Jadi di sini kisi-kisinya tentang kemampuan bekerja dalam kelompok dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain. Pilihan A ini pilihan yang buruk ya, karena sebuah lomba kan harus dikerjakan secara mandiri ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita pesen nih kita curang. Ya, kalau kita pakai jasa catering, mungkin enaknya memang ini ya, kalau di kenyataan mah gampangnya memang pesen aja gitu ya. Cuman ini nanti kan bertentangan dengan nilai integritas. Gitu ya. Kalau B ini kata menyuruh, ini sikap otoriter ya, nggak sesuai dengan nilai komunikasi koordinasi. Ya, kalau yang C ini membagi tim kecil di mana milik ibu-ibu yang mau saja, ini cukup baik. Karena kan ini ya ibu-ibu yang mau saja. Jadi meminimalisir konflik juga. Jadi sebuah solusi yang kita ambil itu nggak boleh menimbulkan masalah baru atau konflik. Ya, kalau kita D memohon, mayoritas sudah kelelahan ya, sebagian ibu-ibu. Nah, sebagian ibu-ibu yang gimana? Ini juga sebagian ibu-ibu yang gimana itu.
Nah nanti siapa tahu yang dipilih ternyata nggak mau gitu kan. Jadi kan malah apa ya, ini apalagi lawannya ibu-ibu ya teman-teman ya, rawan ini lawannya ibu-ibu ini. Kalau Mbak Tumpeng sendiri ini jelas enggak ya, ini sikap ketua tim yang nggak mau melakukan koordinasi dengan anggota tim ini, nggak sesuai dengan nilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain. Ini jelas enggak. Ini jelas C ini teman-teman, jawabannya poin 5-nya ada di C. Ya ini kalau ibu-ibu yang mau kan mereka jelas mau. Ini kalau jawab soal TKP nggak boleh traveling, nggak boleh pikirannya nambahin sendiri ya, kayak misalkan membagi tim kecil di mana memilih ibu-ibu yang mau saja. Lah kalau nggak ada yang mau coach, misalkan gitu ya, nggak bisa kalau disebutkan di jawaban ini ada yang mau, ya berarti mau. Ya jadi jangan ditambah-tambahin gitu. Kalau di sini ya kalau nggak ada yang bisa buat tumpeng, nanti pikirannya kemana-mana kan gitu. Memesan tumpeng dari catering, kalau cateringnya nggak bisa nerima, terlalu mepet waktunya, lah gitu-gitu kan. Jadi kalau ditambah-tambahin itu nggak ada habisnya. Jadi kalau soal TKP ini sudah bulat ya, nggak usah ditambahin bulat. Nah, itu ya teman-teman. Oke, jadi segitu aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan info-info menarik atau pembahasan soal yang selanjutnya. Biar kita juga semangat bikin, kalau banyak yang nonton, malah yang subscribe kan semakin semangat ya. Buat teman-teman kalaupun saya nggak upload atau nggak update di YouTube Dosen Deso, teman-teman bisa follow di Instagram @dosendeso. Nah di sini insya Allah setiap hari ini ada soal yang bentuk teks, juga ada video di Reels. Ya ini kita ngebahas tips trik soal TIU ya. Cara-cara singkat ini saya bahas di Instagram. Ya, jadi kadang-kadang kalau nggak sempat di nggak sempat di YouTube, pantengin aja IG saya. Insya Allah pasti akan ada sharing soal kalau di sini. Dan TikTok juga ada, TikTok juga Dosen Deso juga ada video-video membahas soal. Jadi selain saya share di TikTok, juga saya share di Instagram. Jadi teman-teman, semoga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan semoga senantiasa dilimpahi keberuntungan, diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Semoga lulus CPNS tahun ini, selamat berjuang, selamat belajar, dan tetap semangat. Salam sukses teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.